Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya tetap mengalami sukacita yang berlimpah dan melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kembali lagi kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita bersama-sama di dalam kul. Kita percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau beribadah bersama dengan keluarga kita dimanapun kau berada. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Sebab itu Tuhan, kami mau datang memuji-Mu. Kami mau datang bersekutu dengan Engkau, menyembah Engkau. Bahwa di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Bahwa ketika kami menyembah-Mu, ada mukjizat yang baru Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Satukan hati kita menyembah Dia. Sungguh kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang peduli. Oh, kasih-Mu Tuhan nyata bagi kami, nyatalah dalam hidup kami. Oh, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kebaikan-Mu nyata Yesus. Terima kasih Bapa. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari angkat tanganmu katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan
Mari sama-sama katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Katakan dengan iman, Kau sediakan bagi sembah. Dia berkata, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kuasa Allah yang tidak terbatas memenuhi dalam setiap rumah kita, memenuhi dalam setiap bait suci-Nya. Mari bangun mesbah Allah, mari bangun dengan setiap pujianmu di hadapan Tuhan. Mari arahkan pandanganmu, hatimu tertuju kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya dengan kasih-Mu Tuhan Engkau sanggup memulihkan kami, bahwa dengan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, memberikan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara dia sembah, mari sembah dia dengan rohmu, sembah dia. Segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami mau naikkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa malam hari ini dimanapun kami berada, kami percaya Kau tetap menjamah setiap kami. Sekalipun ibadah online kul malam hari ini Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kau terus memulihkan setiap kami, kami yang ada di rumah-rumah bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, mata-Mu tetap tertuju bagi setiap kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kau mengajar kami untuk kami tetap bersyukur apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang ku.
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, Dia selalu setia bagi setiap kita. Mari naikkan sama-sama pujian ini, kata dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kau percaya mengasihi Tuhan, mari bawa ucapan syukurmu yang terbaik. Mari bawa ucapan syukurmu yang terindah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kita sepakat bahwa kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Setia kau Bapa, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Syukur kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari bawa ucapan syukurmu yang menyembah bagi Tuhan. Sebab kau Bapa yang setia, kau Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Da 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 da.
segalanya Tuhan. Engkaulah Yesus satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Engkau melihat Tuhan, seberapa banyak kami yang bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Engkau melihat tangisan jeritan setiap umat-Mu Tuhan. Dan Engkau di surga mendengar setiap kami. Dan tidak lama lagi Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu bahkan pemulihan-Mu. Bahkan di tahun dimensi yang baru, Kau nyatakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan menyaksikan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu gembala, kami akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang Dia sampaikan bisa memberkati setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan bersyukur. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya. Mari umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom semua, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk membawa sharing firman Tuhan di ibadahku online. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang besar untuk setiap kami, kesehatan yang Tuhan kasih untuk kami. Dalam keadaan saat-saat ini Tuhan, kami masih diizinkan diberi kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat-Mu untuk setiap kami. Dan kami juga masih diberi kesempatan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Untuk sharing firman pada malam hari ini, urapi kami semua, terlebih urapi hamba-Mu, biar semua perkataan-perkataan Engkau dari hamba-Mu berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya, tema sharing firman Tuhan pada malam hari ini berjudul berkat dimensi yang baru. Ya, dimensi adalah sesuatu yang baru, yang belum kita pikirkan. Bisa juga berbicara lebih besar, lebih luas. Itu dimensi. Jadi memasuki tahun 2020, kita sudah mengalami dan kita sudah melihat dan kita sudah merasakan goncangan demi goncangan terjadi atas Indonesia. Bukan Indonesia aja, tetapi di seluruh dunia, yaitu virus corona sudah memasuki Indonesia. Dan juga kita sudah memasuki krisis ekonomi global di seluruh dunia. Nah, ada apa ini? Kita nggak tahu. Tapi kita anak-anak Tuhan, ayo kita banyak berdoa, banyak mencari wajahnya, dan selalu banyak mengucap syukur dalam keadaan saat ini. Amin saudara. Ya, ada 2 ayat referensi penuntun kita untuk memasuki dan menuntun tahun 2020. Mungkin ayat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang pertama, kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saya bacakan di bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung, dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Jadi udah gak ada muka yang ditutupi lagi. Semua kemuliaan Tuhan turun atas kita. Saudara, ayat ini berbicara berkat secara rohani untuk setiap kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan yang besar, asal kita semakin serupa dengan gambarnya. Karena kita serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Amin. Itu dia kemuliaan. Nah,
Maksudnya apa sih kemuliaan Tuhan semakin besar? Bagaimana agar kemuliaan Tuhan itu semakin besar di dalam hidup kita? Maksudnya apa? Yang pertama, maksud dari kemuliaan Tuhan yang makin besar adalah kita harus intim sama Tuhan. Intim berbicara tentang hubungan. Kalau mau kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kita, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Hubungan yang kuat enggak dibangun di atas dasar perasaan aja. Hubungan yang kuat bukan dibangun di atas perasaan, tapi atas dasar komitmen dan kesepakatan kita sama Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan semakin besar kalau kita nggak ada hubungan sama Tuhan, nggak ada keintiman sama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya mungkin selama ini kita kurang ada waktu sama Tuhan. Ya saat ini di masa-masa sekarang pemerintah sudah bilang yuk di rumah aja. Mungkin saat-saat inilah kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita bangun hubungan yang mungkin waktu itu waktu kita sangat sempit sehingga tidak ada lagi hubungan sama Tuhan. Kalau kita ada hubungan sama Tuhan, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Ayo bangun. Ayo ambil kesempatan, ambil waktu untuk bangun hubungan sama Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menjadi serupa dengan gambarnya, ada yang harus kita ada yang harus dibenahi, ada yang harus diubah, ada yang harus diperbaiki. Apanya sih yang harus diubah, diperbaiki, dibenahi? Tuhan mau karakter kita dibenahi. Karakter kita itu harus sama dengan karakter Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus dan kemuliaan Tuhan semakin besar. Nah, karakter kita harus sama dengan karakter Kristus. Karakter Kristus kayak apa sih? Yuk kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal-hal itu. Dan juga karakter Kristus itu seperti apa juga kita buka di Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini dia karakter Tuhan Yesus itu seperti itu. Karakter itu apa sih? Karakter adalah sifat, watak, tabiat. Itu dia karakter. Ya, kalau karakter kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yuk malam hari ini kita sama-sama belajar. Karakter saya juga ada yang masih kurang bagus, masih jelek, tapi kita sama-sama belajar. Asal kita mau diubahkan, kita mau dibentuk, dan kita mau mengalami perubahan. Kalau kita mau, pasti Tuhan kasih kemampuan. Gak usah nunggu-nunggu orang lain dulu. Gak usah malu, yang penting kita mau apa enggak berubah dengan karakter itu. Karena gini, karakter itu memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Contohnya, kalau kita mau masuki pegawai, kita gak mungkin 1-2 minggu bisa melihat karakter itu. Bagaimana pegawai itu, kita gak tahu karakternya. Tapi lama-lama, seiringnya waktu, setiap hari kita ketemu, maka karakter itu kita bisa lihat. Apakah dia suka marah, pendiam, karakternya jelek atau bagus, kita bisa lihat. Nah, di pelayanan juga bisa. Di pelayanan juga. Kenapa sering banyak bentrok? Kenapa sering banyak ada masalah? Karena apa? Karakternya, egonya masih tinggi. Nah, malam hari ini kita belajar yuk sama-sama. Sama-sama belajar. Belajar dari karakternya Kristus. Lemah lembut, sabar, bisa menguasai diri. Nah, itu karakter Kristus. Ayo malam hari ini kita ambil komitmen sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa diubah karakter kita. Nah, jadi karakter ini bukan tanggung jawab Roh Kudus.
Karakter adalah tanggung jawab kita. Dan karakter juga adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Roma 12 ayat 2 juga bilang. Roma 12 ayat 2, mari kita buka. Roma 12 ayat 2. Nah, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Tuhan suruh kita mengubah. Tuhan suruh kita belajar untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini. Karakter itu penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Nah, ayat penuntut selanjutnya yang kedua adalah Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ayat ini berbicara tentang berkat secara rohani dan juga berkat secara materi. Bukan jadi ekor, tetapi jadi kepala. Bukan turun, tetapi tetap naik. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Menjadi kepala itu merupakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi kepala adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, Rick Warren berkata begini, Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai Anda menyadari akan hal ini, hidup Anda tak akan pernah masuk akal. Betul sekali. Rancangan Tuhan buat saya tuh dahsyat dan luar biasa. Nggak masuk akal. Rencana Tuhan buat saya, rencana Tuhan buat saudara, itu dahsyat dan luar biasa. Coba saudara berpikir deh. Coba saudara flashback kembali apa yang terjadi. Apa penyertaan Tuhan buat hidup kita itu sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi ternyata hidup ini bukan tentang saya, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang Anda miliki, bukan tentang apa yang Anda capai, tapi hidup ini adalah tentang apa yang Tuhan inginkan daripada Anda. Itu yang Tuhan mau. Jadi banyak orang nggak tahu tujuannya. Tapi tujuan hidup kita sudah ditentukan Tuhan, rancangan yang terbaik buat kita. Hari depan, masa depan yang luar biasa buat kita. It's not about me, it's about Him. Itu tentang Tuhan, semuanya tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, bagian kita apa sih supaya kemuliaan yang besar turun atas kita dan kita terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Ada bagian kita. Apa sih bagian kita? Tadi bagian Tuhan itu memberikan janji, memberikan kekuatan, memberikan berkat buat kita. Nah, bagian kita apa sekarang? Yang pertama, mari kita buka di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan suruh kita jaga hati. Tuhan mau kita jaga hati. Bahasa Ibraninya adalah nasar. Nasar berbicara tentang penjaga. Artinya kita jadi sapam atas hati kita. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain untuk jaga hati kita. Karena yang pegang kendali adalah hatimu. Yang pegang kendali hatimu adalah kita, bukan orang lain. Kita tidak bisa mencegah orang lain melukai kita, tapi kita bisa mencegah untuk tidak terluka atas orang lain yang orang lain lakukan buat hidup kita. Kita tidak bisa mencegah orang lain melukai kita, tapi kita bisa mencegah untuk tidak terluka. Malam hari ini yuk kita belajar. Coba, gimana peranan penting Anda untuk menjaga hati Anda? Karena yang pegang kendali itu hatimu.
Nah, makanya penting sekali kita untuk menjaga hati kita. Waktu orang lain, kalau kita menjaga hati kita, waktu orang lain melukai kita, menyakiti kita, menjelekkan kita, tapi kita punya kekuatan untuk mengampuni, untuk mengasihi orang itu. Karena apa? Kita bisa jaga hati kita. Kita nggak mau hati kita tuh tercemar oleh sampah-sampah sakit hati, luka, kepahitan, iri hati, dendam, kepahitan. Kita nggak mau menyimpan hati kita, nggak mau tercemar dengan hal-hal seperti itu. Karena kita berkata begini di Amsal, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Nah, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo, jangan sampai hati kita tercemar oleh sampah-sampah luka hati, sampah-sampah yang sangat mengganggu di hati kita. Nah, saat ini ayo periksa hati kita, kondisi hati kita. Masihkah kita menyimpan sampah-sampah itu? Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita untuk sehari-hari. Nah, yang kedua, bagian kita apa lagi? Tadi bagian Tuhan udah, bagian kita apa lagi? Menjadi dewasa rohani. Efesus 4. Mari kita buka di Efesus 4. Ayat 13-15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh peranan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, menjadi dewasa rohani itu tanggung jawab kita juga. Kunci untuk menjadi dewasa rohani adalah kita harus bertumbuh. Dengan cara apa kita bertumbuh? Bertumbuh dengan cara kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau bertumbuh? Benihnya aja Anda nggak tanam. Benihnya apa? Benihnya berbicara dengan firman Tuhan. Sudahkah Anda investasikan waktu Anda, tenaga Anda, pikiran Anda untuk firman Tuhan? Ayo mulai konsisten. Ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Di masa-masa saat ini di rumah saja, ayo banyak merenungkan firman Tuhan, banyak melakukan firman Tuhan, jadi berkat buat orang lain, banyak berdoa buat orang lain. Saya percaya bahwa untuk menjadi dewasa itu harus ada harga yang harus kita bayar, yaitu firman Tuhan. Nah, makanya iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Anda nggak baca firman Tuhan, bagaimana iman itu akan timbul? Makanya ayo malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Mau kapan waktu aja kita bisa baca firman Tuhan. Ya lebih bagus memang pagi hari. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Isi hati Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan untuk hari itu. Bacalah firman Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta nasihat Roh Kudus. Saya percaya Anda akan menjadi dewasa rohani. Ini bagian kita. Bagian kita yang pertama ada jaga hati. Yang kedua adalah menjadi dewasa rohani. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi firman itu bertumbuh, mengakar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau untuk menjaga hati kami. Kami mau untuk menjadi dewasa rohani. Kami percaya Tuhan, waktu 2 poin ini selalu ada dalam hati kami, maka kami percaya kemuliaan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kami, dan kami menjadi serupa dengan Kristus, dan hari demi hari karakter kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mungkin pada hari ini ada yang sakit, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau sembuhkan oleh biru-biru-Mu. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan yang sedang letih lesu, yang sedang dalam kekhawatiran, beri kekuatan, penghiburan. Hamba percaya Tuhan, kasih damai sejahtera selalu melimpah kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Kita katakan amin. Yuk saat ini tebarkan kekuatan. Sebarkan kekuatan. Jangan kekhawatiran. Ayo saat ini kita saling menguatkan, saling mendoakan sesama jemaat kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.